Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nats penuntun kita pada pagi hari ini yang sudah dibacakan di dalam warta jemaat, tema khotbah untuk saat ini bersukaria atau bersukacita menyambut Sang Penebus. Bersukacita menyambut Sang Penebus. Kalau kita memperhatikan tema ini, dilihat dari sudut bentuk kalimatnya, ini adalah sebuah kalimat pernyataan atau kalimat preposisi atau deklaratif, yaitu kalimat yang memiliki nilai benar atau salah. Penilaian benar atau salah itu semua bergantung dari sudut pandang dan pemahaman kita masing-masing. Nah, peringatan Natal tahun 2020 baru saja kita lewati. Kita sudah dibawa dalam sukacita Natal oleh karena penggenapan janji Tuhan, Sang Mesias Juru Selamat itu sudah lahir ke dalam dunia. Dan tiba saatnya, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, kita memulai kehidupan. Kita memulai sebuah kehidupan di mana kita harus menghadapi segala godaan, segala tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kita sebagai ujian iman kita. Sebagai ujian ketaatan kita kepada Tuhan. Akankah sukacita Natal tetap ada ketika kita hidup dalam pergumulan berat, ketika kita menghadapi tantangan dan penderitaan? Nah, maka tujuan dari tema ini adalah agar kita sukacita Natal tidak surut dan tetap dirasakan dalam keadaan dan kondisi apapun. Agar sukacita Natal tidak surut dan tetap kita rasakan dalam kondisi apapun. Dasar bacaan leksionari pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat 10 sampai dengan Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang ketiga. Tanggapan dari kitab Mazmur 148, bacaan kedua dari kitab Galatia pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, dan bacaan yang ketiga dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Inilah yang akan menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini. Mari kita memperhatikan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya
untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mendasari khotbah pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan ini dan melakukan dalam kehidupan keseharian. Haleluya. 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 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40 yang baru saja kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, perikop ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah ayat 21 sampai dengan ayat 24. Di situ disebutkan Yesus disunat. Tradisi Yahudi disunat pada usia 8 hari, seorang laki-laki. Kemudian penyerahan kepada Tuhan. Tradisi ini dilakukan setelah bayi laki-laki ini berusia 40 hari. Jadi peristiwa ini sekitar 40 hari usia Tuhan Yesus. Dan bahasa yang lebih keren ya untuk penyerahan kepada Tuhan ini adalah pidien haben, yaitu penyerahan seorang anak laki-laki oleh karena diyakini anak ini adalah karunia Tuhan sehingga diserahkan kepada Tuhan. Dan bagian yang pertama ini juga menegaskan tentang ketaatan Yusuf dan Maria kepada hukum Taurat. Kemudian bagian yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-40. Di sini kita melihat penulis kitab Injil Lukas menampilkan satu tokoh yang menjadi objek dan 2 tokoh yang menjadi subjek penulisan. Biasanya kita menonjolkan hanya 2 tokoh.
Tetapi saya mengambil, karena ini menjadi inti pemberitaan, satu tokoh yang menjadi objek. Dan satu tokoh yang menjadi objek penulisan dari kitab Injil Lukas ini adalah merupakan inti dan pusat pemberitaan. Di dalam ayat yang ke-27 disebutkan anak itu, di sini menyebut Yesus. Ya, menunjuk kepada Yesus. Kemudian oleh Simeon, Yesus ini disebut sebagai Mesias. Yesus disebut sebagai keselamatan, ayat yang ke-30. Dan Yesus disebut sebagai terang, ayat yang ke-32. Dan Hana di dalam ayat yang ke-39 menyebut sang bayi itu sebagai yang melepaskan. Tokoh yang pertama, Yesus yang menjadi pusat pemberitaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dua tokoh yang lain yang saya sebut sebagai subjek adalah, yang pertama adalah Simeon. Disebutkan di sini bahwa Simeon itu adalah seorang yang benar dan saleh. Dia sudah lanjut usia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengetahui bahasa yang dipakai di dalam Alkitab kaitannya dengan kata benar dan saleh, untuk menunjukkan keberadaan seseorang baik itu di hadapan Tuhan maupun kebersamaan dengan sesama. Benar itu kaitannya dengan relasi dengan sesama. Artinya kalau disebutkan Simeon ini adalah orang yang benar, dia memiliki relasi yang baik dengan sesama. Kemudian saleh itu kaitannya dengan relasinya dengan Tuhan. Jadi kalau disebut Simeon ini adalah seorang yang benar dan saleh, dia selain memiliki relasi yang benar dan baik dengan sesama, dia juga memiliki relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Jadi benar dan saleh bukan berarti sempurna, tetapi memiliki relasi yang baik dan benar dengan Tuhan serta sesama. Disebut Simeon ini juga sudah lanjut usia. Nah, kemudian Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Injil Lukas ini memang tidak disebutkan siapa sebenarnya Simeon. Simeon ini sesungguhnya adalah seorang guru Yahudi. Simeon ini seorang guru Yahudi. Orang tuanya atau bapaknya, ayahnya itu adalah juga seorang guru Yahudi. Jarang sekali kita mendapatkan pemahaman seperti ini atau pengertian seperti ini. Ayah dari Simeon ini adalah namanya Hillel. Jadi dia juga seorang guru Yahudi. Dan sekali lagi Simeon ini juga bukan orang sembarangan. Karena apa? Anak dari Simeon itu adalah Gamaliel. Ada yang tahu siapa Gamaliel? Gamaliel ini adalah gurunya Saulus sebelum Saulus itu menjadi Paulus setelah bertobat. Ya, artinya Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Simeon ini sesungguhnya bukan orang sembarangan karena ia seorang guru Yahudi. Nah, namun sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan Simeon? Seorang guru Yahudi. Nah, ada yang membedakan antara Simeon sebagai guru orang Yahudi dengan guru orang Yahudi yang lain. Simeon ini adalah salah satu atau kelompok minoritas yang memiliki pemahaman berbeda tentang Mesias. Simeon memiliki pemahaman berbeda tentang Mesias yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Pemahaman Simeon ini sungguh berbeda dengan guru yang lain. Simeon ini memiliki sebuah pemahaman bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah pelepasan secara rohani, yaitu penebusan dosa. Namun kebanyakan dari guru Yahudi itu memahami bahwa Mesias itu adalah
pelepasan secara politis, secara kenegaraan. Nah, maka yang terjadi di dalam kehidupan Simeon sebenarnya adalah sebuah penderitaan. Simeon menjadi kaum minoritas dalam konteks guru Yahudi yang berbeda pemahaman dengan guru Yahudi yang lain, dan dia pada akhirnya oleh karena pemahaman seperti itu dikucilkan dari kaum Yahudi pada saat itu. Nah, jadi Simeon sebenarnya bukan orang sembarangan, tetapi dikucilkan oleh sesama guru Yahudi. Nah, Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah Hana. Disebutkan di dalam ayat yang ke-36 bahwa Hana ini adalah seorang nabi perempuan. Dijelaskan juga ia seorang janda yang sudah lanjut usia, yaitu 84 tahun. Usia kebersamaan dengan suaminya hanya 7 tahun. Jadi kalau saya perkirakan kalau Hana ini menikah pada usia 30 tahun, maka dia hidup menjanda, kemudian dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan di bait Allah itu ya sekitar 40 tahun. Dia setia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, tentu dalam keberadaannya Hana ini juga hidup dalam penderitaan. Penderitaan yang pertama karena status sebagai perempuan dalam kaum Yahudi itu menjadi kasta kedua. Belum lagi statusnya sebagai seorang janda. Dia harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri karena tidak ada pendamping dalam hidupnya, dalam keluarga. Nah, itulah ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, dua tokoh yang menjadi subjek penulisan kitab Injil, khususnya di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, sekarang apa hal yang menarik dari keduanya? Apa yang harus kita perhatikan dari keduanya dalam konteks tema sukacita menyambut Sang Penebus? Apa yang harus kita perhatikan? Keduanya dalam kondisi dan konteks yang hampir sama. Mereka dua-duanya menderita. Nah, maka ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang harus kita catat. Ada satu hal yang harus kita tekankan di dalam kita memahami tentang sukacita menyambut Sang Penebus dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua ini. Apa yang menyebabkan keduanya bersukacita? Apa yang menyebabkan keduanya bersemangat di dalam hidupnya meskipun memasuki masa usur usia? Di dalam ayat yang ke-25 dijelaskan, Simeon ini memiliki pandangan yang benar di hadapan Tuhan. Simeon memiliki pandangan bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah kelepasan secara rohani. Kemudian pada akhirnya pemahaman yang benar ini memampukan dia untuk taat, untuk setia di dalam kehidupannya. Kemudian Hana pun ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan juga memiliki relasi dan kedekatan yang erat dengan Tuhan. Ayat yang ke-37 menyatakan kepada kita, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ini adalah sebuah bentuk ekspresi semangat dia itu untuk setia kepada Tuhan. Nah, jadi yang kita tarik, apa yang menyebabkan keduanya bersukacita dan bersemangat di dalam hidupnya meskipun sudah usur usia, yaitu keduanya memiliki kedekatan dengan Tuhan. Keduanya memiliki kedekatan hidup dengan Tuhan.
Dan kedekatan hidup dengan Tuhan itu memampukan mereka memiliki kesetiaan, memampukan mereka untuk menjaga pengharapan dan memelihara pengharapan. Dan mereka mampu melihat masa depan. Mereka mampu melihat masa depan. Dan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi penantian keduanya pada akhirnya dipuaskan oleh Tuhan. Di dalam peristiwa mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Nah, dari keterangan di atas, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang menjadi inti pemberitaan bagi kita. Yang pertama, sukacita terjadi jika seseorang memiliki relasi atau hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Sukacita terjadi jika seseorang memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik dan benar ini seperti relasi seorang anak dengan bapa. Relasi seorang anak dengan bapa di dalam kitab Galatia pasal yang keempat. Bagaimana seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diangkat sebagai anak Allah. Betapa lembut Allah kita karena mengangkat dan menganggap kita sebagai anak. Dan relasi ini antara anak dan bapa ini yang harus kita miliki. Karena apa? Karena kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, kita akan selalu merasakan kehadiran Tuhan. Kita akan selalu bisa merasakan dekapan dan perhatian Tuhan atas kita. Dan kita selalu bisa merasakan kasih sayang Tuhan atas kita. Relasi yang benar dengan Tuhan, itulah sukacita yang harus kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, sukacita karena perjumpaan dengan Sang Mesias memampukan seseorang melihat masa depan dengan terang. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-30 dan 31. Penggenapan janji Allah dengan kehadiran Sang Mesias itu memberikan jaminan kepastian akan hidup dan masa depan. Kisah Simeon dan Hana di dalam kehidupannya, mereka secara kemanusiaan hidup dalam penderitaan dan tekanan. Tetapi secara rohani dia selalu berharap dan menantikan Sang Mesias. Dan itulah yang menjadikannya dipuaskan oleh Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan itu yang menjadikan dia dipuaskan oleh Tuhan atas perjumpaannya dengan Sang bayi Yesus. Kemudian yang ketiga, sukacita tidak bergantung pada keadaan di sekitar. Jelas sekali di dalam kisah tadi, Simeon dan Hana secara kemanusiaan bukan termasuk yang berbahagia karena kehidupan secara kemanusiaan. Mereka hidup dalam penderitaan. Tetapi semua yang terjadi di dalam kehidupan secara kemanusiaan itu tidak mengurangi dan tidak pernah menghilangkan sukacita pengharapannya. Sukacita tidak bergantung pada keadaan di sekitar. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-10, penulis kitab Yesaya menegaskan, "Aku bersukaria di dalam Tuhan." Bukan aku bersukaria karena harta, bukan aku bersukaria karena kedudukan atau jabatan, bukan bersukaria karena kehormatan, dan juga bukan bersukaria karena keluarga. Tetapi Yesaya pasal yang ke-61 ayat 10 menegaskan, aku bersukaria di dalam Tuhan, bukan oleh karena yang lain. Bersukaria di dalam Tuhan itu artinya hidup di dalam Tuhan. Bersukaria di dalam Tuhan itu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup dalam kendali Allah.
Allah yang bertahta di dalam hati kita, sehingga kita dikuasai apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu hanyalah dalam kendali Allah. Dan hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam penyerahan penuh atas otoritas kita kepada Tuhan, keinginan dan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, ini penting Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya pada masa-masa sekarang. Keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita karena pandemi COVID-19 yang membuat banyak sekali perubahan hidup. Dan juga bukan hanya perubahan tetapi juga membawa dampak negatif yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar dampak negatif, secara kemanusiaan pasti itu adalah sebuah hal yang tidak baik, atau bisa dikatakan sebuah penderitaan. Dan ini nyata Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kesulitan ekonomi. Pandemi COVID-19 mengakibatkan kekhawatiran yang tinggi. Pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian atau menjadikan kita hidup dalam ketidakpastian. Kapan akan selesai kita tidak tahu. Bahkan kalau kita mendengar informasi dari luar, tanpa gejala orang yang menderita bisa langsung meninggal. Ini adalah hal-hal yang menjadi dampak dari adanya pandemi COVID-19, dan ini menjadikan manusia secara kemanusiaannya kekhawatiran yang tinggi. Nah, dalam kondisi seperti ini Bu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kualitas relasi kita dengan Tuhan, kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan ekspresi dan sikap hidup. Seseorang yang memiliki relasi baik dengan dan benar dengan Tuhan sebagai sumber sukacita, itu akan tetap bersukacita meski keadaan di sekitar tidak baik. Nah, saat ini Bu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua model kehati-hatian. Model yang pertama ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kehati-hatian yang sesungguhnya itu diakibatkan oleh kekhawatiran yang tinggi. Ya, karena terlalu khawatir sehingga sangat hati-hati di dalam menjalani hidup di masa pandemi. Tetapi ada juga kehati-hatian karena iman, kehati-hatian yang tidak konyol. Saya yakin kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan, sehingga saya harus menjalani hidup ini dengan hati-hati. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita seorang yang dekat dengan Tuhan tidak terkurangi atau bahkan tidak akan hilang oleh gangguan di sekitar kita, oleh penderitaan di sekitar kita. Nah, untuk itu marilah kita meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, kualitas relasi dan kedekatan kita dengan Tuhan, sehingga kita boleh memiliki hubungan dan relasi yang benar dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita selalu bisa merasakan sukacita yang sejati oleh karena Tuhan. Selamat menjalani hidup dengan penuh sukacita. Amin.